Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Fatur Rahman dari kelas 11 TKR 1 nomor absen 17. Oke, pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk membuat salah satu video pembelajaran tentang mapel SSKR atau dikenal dengan sistem sasis kendaraan ringan. Yang namanya sistem sasis kendaraan ringan itu terdiri dari berbagai macam sistem. Namun yang saya akan bahas pada video kesempatan kali ini adalah yang pertama sistem suspensi, yang kedua adalah sistem rem. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama adalah sistem suspensi. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya akan tampilkan cuplikan video terkait dengan sistem suspensi untuk memperdalam dan memperjelas materi yang akan saya sampaikan selanjutnya. Silakan bisa dipahami video berikut ini biar kalian lebih tahu apa sih itu sistem suspensi dan bagaimana sih cara kerja sistem suspensi tersebut. Oleh karenanya, simak video berikut ini. Mungkin kawan-kawan juga tahu bahwa suspensi adalah salah satu poin yang sangat penting yang menentukan seberapa baik dan nyaman sebuah kendaraan dalam memberikan driving experience yang menyenangkan. Namun sayangnya banyak juga di antara kita yang seringkali mengesampingkan komponen yang satu ini. Padahal selain dapat memberikan kenyamanan bagi penggunanya, komponen ini juga berperan penting dalam memberikan keamanan berkendara. Mengingat komponen ini adalah komponen yang secara langsung menghubungkan antara kendaraan dan juga jalan. Yang artinya mau sebesar apapun power yang dihasilkan oleh mesin kendaraan kita, jika tidak diimbangi dengan sistem suspensi yang memadai, power yang dihasilkan tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal. Jadi intinya antara mesin dan juga sistem suspensi yang digunakan itu sama-sama penting. Setelah kita melihat video tayangan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasanya yang namanya sistem suspensi pada kendaraan itu adalah suatu sistem yang memberikan kelancaran dalam berkendara dengan memberikan bantalan rojok dan getaran dan untuk mencegah terjadinya perpindahan antara bodi dan rem. Yang namanya kendaraan itu sangatlah penting memiliki yang namanya suspensi. Jadi ketika kita berkendara di medan yang bergelombang ataupun tidak rata ya, kita bisa merasakan kenyamanan dalam berkendara. Coba bayangkan saja ketika suatu kendaraan itu tidak terdapat sistem suspensi, maka yang akan kita dapat adalah tidak adanya kenyamanan dalam berkendara. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kita akan membahas jenis-jenis suspensi yang ada pada kendaraan. Yang pertama, ada jenis suspensi MacPherson suspensi. Jenis MacPherson suspensi termasuk ke dalam jenis sistem yang menggunakan sistem suspensi independen. Suspensi jenis ini adalah suspensi yang paling banyak diaplikasikan pada kendaraan-kendaraan di dunia. Yang kedua, ada jenis suspensi double wishbone. Jika dilihat dari bentuknya, suspensi double wishbone hampir mirip dengan suspensi MacPherson. Yang menjadi pembedanya adalah penggunaan dua buah lengan ayun yang diberi nama upper arm dan lower arm. Suspensi jenis yang ketiga ada suspensi multilink.
Suspensi multilink adalah suspensi hasil pengembangan dari double wishbone. Suspensi jenis ini memiliki desain konstruksi yang sangat rumit. Yang keempat, ada jenis suspensi axle rigid coil spring. Jenis suspensi ini didesain khusus untuk roda bagian belakang pada mobil kendaraan. Dan suspensi ini juga terdiri dari dua model, yaitu rigid pegas daun dan rigid pegas coil. Yang kelima, ada jenis suspensi axle rigid live spring dengan konstruksi yang sama seperti sebelumnya, yaitu terdapat gardan yang melintang. Axle rigid live spring ini biasanya menggunakan lembaran baja untuk menahan guncangan. Yang keenam, ada jenis suspensi torsion. Suspensi torsion merupakan jenis pengembangan dari suspensi rigid. Namun kelebihan dari suspensi ini adalah sistem peredam yang lebih baik dan lebih empuk. Yang ketujuh, ada jenis suspensi pneumatik. Merupakan suspensi yang bekerja berdasarkan sistem pneumatik, yaitu salah satu sistem yang bekerja karena adanya tekanan gas ataupun udara yang dihasilkan dari kompresor. Yang terakhir ataupun yang kedelapan, ada jenis suspensi udara atau bisa disebut dengan air suspensi. Suspensi ini merupakan jenis suspensi yang paling baik pada kendaraan. Suspensi jenis ini menggunakan tekanan udara yang dikembangkan jauh lebih baik . Nah, itu dia tadi terkait dengan sedikit materi tentang sistem suspensi pada kendaraan. Kita ulas kembali bahwasannya yang namanya sistem suspensi pada kendaraan merupakan salah satu bagian dari sistem terpenting. Karena dengan adanya sistem suspensi, kita bisa merasakan kenyamanan dalam berkendara. Sistem suspensi juga tidak hanya terdapat pada kendaraan mobil saja. Kita bisa melihat dan kita juga bisa merasakan setiap harinya ketika kita menggunakan sepeda motor. Di sepeda motor pun terdapat yang namanya sistem suspensi. Namun antara sistem suspensi yang ada di sepeda motor dengan yang ada di mobil itu tidak bisa disamakan. Maksudnya begini. Jadi yang namanya sistem suspensi pada motor itu tidak bisa diaplikasikan ke sistem suspensi pada mobil. Karena yang namanya sistem suspensi itu sudah disetting sedemikian rupa dengan bobot kendaraan yang dipakai. Oke, terima kasih untuk sistem suspensi ini. Yang kedua, kita akan beralih ke materi berikutnya, yaitu sistem rem pada kendaraan ringan. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa saya akan menampilkan tayangan video supaya kalian lebih paham apa sih itu sistem rem dan bagaimana sih cara sistem rem itu bekerja.
Oleh karenanya, simak video berikut ini. Mungkin semua orang bakalan berpikir satu faktor yang sama ketika melihat sebuah kendaraan, baik itu motor dan juga mobil. Yang biasanya yang cuma terpikir itu adalah masalah performa mesinnya, yang cukup dinilai dari angka, tenaga, dan juga torsinya aja. Dan kita juga berani bilang bahwa mayoritas orang jarang sekali menilai sebuah kendaraan dari kualitas pengeremannya. Padahal seperti yang kita tahu, sistem pengereman saat ini udah sangat jauh berkembang jika kita bandingkan dengan tahun 50-an pertama kali banyaknya kendaraan bertebaran. Terutama saat masuknya teknologi ECU. Karena selama masuknya era elektronik, banyak sekali fitur pengereman yang bisa kita temukan. Seperti ABS yang paling banyak beredar, terus ada juga EBD ataupun BA. Semua itu merupakan teknologi terbaru dalam hal pengereman. ABS memiliki kepanjangan anti-lock brake system, EBD sebagai electronic brake force distribution system, atau kalau kita artikan sistem pendistribusian gaya pengereman elektronik, dan juga BA adalah braking assist atau assist pengereman. Bagaimana setelah melihat video cuplikan tadi? Tentunya teman-teman tidak asing lagi dengan yang namanya sistem rem. Jadi sistem rem adalah suatu sistem yang berguna untuk menghentikan kendaraan dan mengurangi laju kecepatan pada kendaraan. Lalu bagaimana cara kerja sistem rem tersebut? Jadi yang namanya sistem rem itu bekerja menggunakan energi gerak menjadi energi panas. Karena adanya gesekan antara sistem penekan dengan sistem gerak putar. Oke, kita lanjut ke materi pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas tipe-tipe rem. Ada berapa sih tipe rem itu? Jadi tipe rem itu terbagi menjadi 3. Yang pertama rem kaki, yang kedua rem parkir, dan yang ketiga rem tambahan. Kita akan bahas dari rem kaki terlebih dahulu. Rem kaki terbagi menjadi 2, yaitu rem hidrolis dan rem pneumatis. Rem hidrolis itu bekerja karena adanya tekanan oli, sedangkan rem pneumatis itu bekerja karena adanya tekanan udara. Dan yang kedua ada rem parkir, yaitu rem yang menggunakan mekanik, jadi menggunakan tuas dan juga terdapat kawat sebagai penghubungnya. Yang ketiga ada rem tambahan, yaitu rem ini biasanya digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua adalah komponen-komponen sistem rem. Sistem rem terbagi menjadi 5 komponen penting. Yang pertama pedal rem. Di mana sih letak pedal rem itu? Jadi letak pedal rem itu ketika kita menggunakan mobil jenis manual, maka letak pedal rem di antara pedal gas dan pedal kopling. Yang kedua, komponen yang kedua adalah booster rem. Jadi booster rem itu terletak pada bagian kap mobil yang berbentuk bulat dan berwarna hitam. Yang ketiga ada master cylinder. Letak master cylinder itu tepat di depan booster rem. Yang keempat ada reservoir tank. Untuk apa sih reservoir tank? Jadi reservoir tank itu berfungsi untuk menampung oli rem. Yang kelima ada proportioning valve. Jadi proportioning valve itu berfungsi sebagai menyalurkan oli ke seluruh bagian roda. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan sistem rem dan sistem suspensi pada kendaraan ringan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.